First Sight di mana mereka bakal bergerak dari arah Rim 6 dan juga Mars Electric deh. Ya, sudah ada beberapa tim juga sudah mulai ngedrop, dan kalau kita melihat jalur terbang pesawat di sini harusnya kemanapun player itu masih bisa kejangkau, termasuk Sentosa yang mereka memang harus mencoba ngedrop dulu mungkin di seputaran Mars Electric, mencari beberapa resource kemudian baru masuk ke daerah Sentosa. Ke daerah Mil Keraton juga mungkin pick bakal diambil oleh tim Malaysia, sementara Vietnam menguasai daerah Hangar dan ada kemungkinan dari tim Vietnam juga Milan dan kawan-kawan bakal menuju ke daerah jalur atas. Tetapi di bagian clock tower di sini sudah ada dua tim. Ada tim Thailand dan juga ada Malaysia 2. Ini kalau yang seperti dibilang sama Bung Surya sebelumnya, ini Bosku ini bakal bertemu dengan tim Malaysia yang dimana dari Thai 1 ini emang lebih memiliki tingkat agresif yang lebih daripada Thai kedua, tapi memang masih belum bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Sementara itu sudah ada satu tembakan yang mulai dikeluarkan menggunakan double vector, tapi seorang Jan kali ini berhasil menumbangkan Bosku dan menyisakan 3 orang aja. Apakah bakal ada satu clutch blow yang dilakukan karena jump shot dari kedua tim sudah mulai dirasakan, bahkan seorang Gen sudah mendapatkan seorang tewa dari kejauhan menyisakan 2 orang saja untuk tim Taiwan kali ini nampaknya Bung Surya. Ya, 2 player aja sudah harus terjatuh. Ini kesempatan besar bagi tim Malaysia 2 di mana mereka bakalan bersihkan. Taiwan 1 harus tumbang mereka di urutan ke-10, membuat Indonesia 1 harusnya mendapatkan poin yang cukup aman, jauh ya. Betul. Karena kesempatan Thailand 1 sudah kebuang nih di round pertama. Di round pertama, dan setidaknya menjadi nafas lega juga untuk Indonesia 2 yang memang posisinya sedang berdempetan juga nih, Bang. 2 poin saja tadi. Betul. 2 poin saja. Sementara di tempat lain Malaysia 1 juga sedang berhadapan dengan tim Filipina 2 di mana satu player juga di mana Syam angkat-angkatnya coba untuk ngedamage ke satu player, tetapi sudah terjepit di bagian atas sana. Satu orang flex sudah mendapatkan Wuriang JJ kali ini, menyisakan 3 orang aja. Tim Malaysia on fire, benar-benar 2 tim sekaligus berhasil mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Setidaknya dari kejauhan seorang Ipan menggunakan MP5 yang sudah memberikan damage yang luar biasa ke arah depan. PH bakal coba dipukul mundur, sementara itu tembakan dari kejauhan sudah berhasil mendapatkan 1 orang lagi, menyisakan 2 orang saja. Tim Malaysia kali ini nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan mereka karena seorang Ibnu sudah mulai maju ke depan. Tapi sayang sekali ada charge booster yang digunakan dengan sangat baik, berhasil mempick off 1 orang. Kalau tidak berhati-hati bakal menjadi sangat berbahaya karena seorang Ganza juga di kejauhan sudah berhasil di pick off, menyisakan 1 orang aja. Dan ternyata Filipina 2 sudah berhasil di take down di posisi ke-9 kali ini, Bung Surya. Ya, Malaysia 1 dan 2 mereka sangat on point sekali dan agresif sekali mereka untuk di round pertama ini. Yang mana satu tim yang berada di seputaran clock tower tadi mereka berhasil selesaikan juga. Malaysia yang baru saja satu tim lagi itu mengejar habis-habisan itu satu squad dari tim Filipina didapetin 3 playernya coba untuk tarik mundur dan kabur. Untungnya ada backupan, ada vision dari atas tadi. Dari atas, padahal menggunakan submachine gun, tapi karena memang itu masih early banget, gua rasa menjadi satu hal yang sangat efektif karena armor juga masih belum cukup lengkap. Tapi kabar buruk datang lagi dari timnas Filipina kali ini, di mana tim Indonesia sudah berhasil mendapatkan 2 orang, bahkan 3 kali ini. Ada 2 orang yang sudah berhasil di revive, tapi bakal sedikit kesulitan karena teman-teman yang lain sudah berhasil disandra di daerah Bullseye dan juga Blue Zone. Ya, satu player itu tadi mencoba nge-revive 2 temannya dan kayaknya 2 player itu sudah menuju ke daerah Shipyard daerah Shipyard dan meninggalkan lokasi pertempuran Bullseye ini juga. Dari tim Indonesia menggunakan launchpad mereka sudah mendapatkan 3 kill. Apabila tadi player dari tim Filipina masuk si Pak Said yang baru aja di revive ngedrop di sini lagi, itu bakalan selesai. Udah selesai. Kuat itu bisa dapetin 5 kill. Itu dia, bakal mendapatkan 5 kill, bahkan bisa menjadi 8 kalau emang ternyata di double ya, Bang. Iya, di double dihidupin semua lagi. Tapi satu player tadi sudah ketahuan juga depan sana, bahkan ada sudah demikian dilakukan oleh seorang Pratama di bagian depan sana juga tidak bisa berbuat banyak lagi. Menggunakan kar coba untuk memberikan perlawanan. Namun di depan sana juga sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Pratama. Ini menjadi cukup Nah, menurut gua karena ada pergerakan dari teman-teman timnas Vietnam, di mana mereka sudah menggunakan launchpad, mendengar ada tembak-tembakan, dan kali ini mereka sudah sadar ada loot box di daerah atas rumah Bullseye, yang artinya mereka sudah aware juga bahwa baru saja selesai dan baru saja terjadi peperangan di daerah sini. Sementara tim Indonesia 2 yang sudah selesai melakukan pertarungan, mereka sudah bergerak ke arah graveyard karena mengejar 1 orang tadi. Iya, untungnya mereka gerak semua ke arah depan mengejar player dari tim Filipina ya. Itu tadi. dia. Seandainya ada player yang
tertinggal aku rasa bisa jadi bakal terculik karena juga Vietnam mereka bermainnya bersama-sama, mereka coba untuk membuka vision ke arah depan sana tuh. Oke, sementara itu ada Skylar yang sudah diaktifkan, masih belum bisa mendapatkan hasil apapun. Tembakan balasan sudah mulai diberikan oleh timnas Indonesia 2 kali ini. Tapi ada double blue wall, sangat respect pergerakannya. Dan ternyata Suparman menggunakan Kingfisher-nya berhasil menumbangkan satu orang. Walaupun tidak bisa dikonfirm, tapi setidaknya membuat Indonesia bernafas lebih lega untuk back off terlebih jauh lagi. Ya, tapi sayang sekali satu player sudah berhasil dijatuhkan oleh Behui dengan menggunakan SKS-nya, tetapi sama-sama hanya mendelay pergerakan saja ya. Mereka coba untuk yang ke knockout di revive aja dulu. Tadi kebuka kesempatan untuk timnas Indonesia 2 bergerak, tetapi memang ketinggalan. Ketinggalan ya? Iya, satu orang emang sedikit agak jauh karena ada di tempat pos daerah bawah juga. Sementara itu dari tim Indonesia 2 yang kedatangan third party, mereka nggak mau mengendorkan temponya. Justru mereka coba melakukan reset up, di mana seorang Rafli kali ini coba untuk menggunakan launchpad dan menguasai map bagian atas di daerah graveyard, yaitu rumah tingkat 2-nya. Dan kali ini fight sudah mulai terjadi. Seorang Suparman mulai maju ke depan dengan HP yang sudah sekarat, mendapatkan satu orang, tapi ternyata Rafli confirm kill sudah didapatkan, dan ditambah seorang Rama kali ini menggunakan charge booster yang mendapatkan satu orang lagi, menyisakan dua orang saja dari tim Vietnam 1. Dan itu dia, that's the end. Indonesia 2 berhasil mendapatkan lawannya. 8 total kill sudah didapatkan dari dua tim. Beda mereka dari tim Indonesia 2 berada di seputaran Sipia dan juga Bullseye. Vietnam 1 yang coba memaksakan mereka tadi melakukan fight, padahal kalau memang mereka mau hindari sebenarnya bisa saja tadi. Karena mereka tertarik mungkin melihat beberapa sisa glue wall dan mereka pikirnya ini player bisa jadi nggak full satu squad 4 orang lagi. Tim Indonesia bukan coba untuk mundur, mereka hanya coba mencari spot di mana yang bisa mereka ambil untuk mengamankan posisi. Tadi dua orang menuju ke arah observatory, ternyata kembali lagi ke graveyard. Kembali lagi ke graveyard, dan kali ini ada satu pergerakan dari tim Vietnam 2 yang sudah tahu ada peperangan di daerah sini. Mereka langsung coba menggunakan vehicle mereka untuk setidaknya mencari sisa-sisa peperangan di mana yang baru aja terjadi. Ya, kalau saran aku sih, kalau nggak mau eliminasi di rank ke-7, jangan dulu lah. Atau mungkin saran dari aku juga, kalau emang nggak mau nambah pundi-pundi poin eliminasi Indonesia 2, jangan disamperin dulu. Iya, jangan dulu. Ya, itu saran dari kami loh. Itu saran loh. Ya, kalau mau didengar nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Iya. Karena tim Indonesia 2 tim loh mereka temui. Pertama tadi ada tim Filipina. Iya. Berada di seputaran Bullseye, mereka dapetin 4. Walaupun memang masih ada sisa 2 orang lagi karena masih dihidupkan. Betul. Kemudian tim Vietnam juga melakukan hal yang sama, mereka menggunakan launchpad menuju ke arah Bullseye. Mungkin mereka memang mencari menggunakan launchpad yang sudah digunakan sebelumnya tadi. Betul. Diarahkan ke tempat yang sama. Tapi ini dia Pratama sudah mulai mendamage ke arah player-player dari tim Vietnam dan setup sudah dibangun. Rafli, waduh. Wah, ini bagus banget setupnya. Suparman juga langsung mendekat ke daerah peperangan yang sudah terjadi. Sementara seorang Rafli dari belakang coba memberikan damage-nya, melakukan covering fire menggunakan Kingfisher kali ini, di mana seorang V2, Chi dan kawan-kawan bakal coba untuk menajar satu orang Rafli yang sedang melakukan flanking. Sementara itu duel 1 lawan 1, Rama berhasil mendapatkan satu orang, bahkan Suparman menyusul di sana menumbangkan 2 orang dari tim Vietnam. Dan kali ini Rafli 1 orang melawan 2 orang masih cukup kuat menahan damage yang diberikan. Bakal coba untuk masuk ke depan, 1 orang ditumbangkan, menyisakan seorang Chi yang bakal dihajar oleh 3 orang sekaligus. Dan kali ini kita bakal melihat bagaimana tim Indonesia berhasil mendominasi Bermuda. FF Indo bersatu, 12 poin eliminasi untuk Indonesia 2. Ya, sangat keren sekali setup mereka. Belum melakukan warnanya sudah kelihatan kalau setup mereka itu bakal menang. Itu udah kelas banget, Pak. Ketika 2 orang terjepit di open field, Rafli dengan sangat mudah maju ke depan, melakukan flanking dari belakang, sampai akhirnya Suparman yang mendarat di tengah-tengah mereka membuat kebingungan harus komit ke arah mana. Iya, dan 2 player dengan mengendarai vehicle tadi itu ditahan pergerakannya oleh Rafli sendirian. Itu kalau lu lihat glue wall yang digunakan sama Rafli itu cukup minim, Pak. Sekitar 2 atau 3 glue wall aja, tapi dia bisa mendelay pergerakan lawannya sampai akhirnya 2 orang yang sudah di pick up sama tim Indonesia itu berhasil ditumbangkan dan teman-temannya regroup ke daerah atas. Bahkan Rafli tadi dapat 1 poin eliminasi, Pak. Iya, itu lama sekali loh si Rafli itu nahan 2 orang di atas biar nggak bisa ngedamage ke arah bawah. Lama sekali. Bukan hanya ditahan aja, tapi pergerakan tim Indonesia juga bisa sampai naik ke atas. Betul, sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Tapi kali ini
tim Thailand 2 yang dimana mereka bermain dengan sangat agresif, sudah mulai bertemu dengan tim Filipina yang akhirnya Filipina 1 berhasil ditumbangkan oleh Thailand 2 kali ini. Ya, di sini Thailand 2 sudah berhasil mendapatkan 2 player, di mana Filipina 1 itu adalah sisa 2 orang tadi yang sempat melakukan fight juga dengan tim Indonesia 2. Ya. Itu adalah sisa 2 player yang baru saja dihidupkan tadi di seputaran bullseye. Dan Thailand 2 di sini masih dengan 2 kill-nya. Coba untuk bermain pasif lah, mereka memang sedikit pasif lah kalau kita ngelihat dari tim Thailand 2 gitu ya, mereka bermainnya. Nah, coba untuk ngambil daerah-daerah pinggiran saja. Mungkin mereka masih ngebaca situasi juga gameplay dari tim lain yang bisa jadi berbeda dengan hari pertama kemarin. Oke, dan kalau kita lihat juga tadi sebenarnya dari beberapa tim yang coba untuk menumbangkan Indonesia 2 ini, gue bisa bilang peran dari masing-masing orang yang dimiliki di tim Indonesia 2 itu benar-benar efektif banget. Kalau kalian lihat Suparman sebagai rasernya, dia benar-benar turun di pertengahan lawannya berada, dan Rafli 2 kali berturut-turut dia menunjukkan bahwa dia merupakan flanker yang sangat efektif dan juga bisa menjaga badan. Biasanya kita bisa bilang flanker itu cuma punya aim yang sangat bagus, tapi ketika dia engage sama 2 orang sekaligus, mereka bakal kesulitan. Tapi itu berhasil dipatahkan oleh seorang Rafli. 2 orang yang coba mendekat menggunakan vehicle ditahan, bahkan 1 orang berhasil ditumbangkan. Good job untuk Indonesia. Ya, bahkan bukan hanya itu, dia harus menahan pergerakan 2 orang yang menggunakan shotgun charge burster. Oh, itu 2 orang pakai charge burster. Iya, 2 player musuhnya itu dia tahan pakai glue dan nggak bisa berbuat banyak juga player tadi. Gila. Emang Indonesia nih bahaya banget ya. Bahkan kali ini seorang Manurung sudah berhasil mendapatkan seorang Genzi yang dimana udah ada damage yang cukup cepat ketika terkena down ya tadi. Wah, ini Manurung emang suka banget menggunakan meta-meta baru di turnamen nih. Ya, ini kan yang tukang apa ya, bisa dibilang ya pencari meta. Iya. Beliau ini adalah pencari metanya si seorang Manurung di sini. Dan ini adalah waktunya untuk tim Indonesia 1. Kita tidak melihat banyak pergerakan yang dilakukan oleh Indonesia 1 di beberapa menit sebelumnya. Tadi baru aja di seputaran Bima Sakti kita melihat mereka menjatuhkan 1 orang. Dan apabila mereka belum melakukan fight juga sampai dengan zona keempat, zona kelima nanti, kemungkinan kill yang diperoleh juga akan sedikit, bisa jadi ya. Bisa jadi, karena memang udah diborong juga tadi sama tim Indonesia 2 dengan 12 poin eliminasi. Dan kali ini Thailand 2 yang sudah melihat ada pergerakan dari tim Malaysia yang tersisa 3 orang bakal coba bermain lebih agresif lagi. Ini gue cukup aneh ya dengan timnas Vietnam dan juga Thailand untuk di SEA Games kali ini. Karena dari beberapa genre game yang dimiliki Thailand dan juga Vietnam itu biasa lebih memiliki gameplay yang cukup pasif dan juga defensif. Iya. Tapi bermain di Free Fire, khususnya di SEA Games 31 kali ini, mereka menunjukkan kalau mereka bisa bermain lebih agresif lagi, Pak. Iya. Dan tim-tim yang bermain juga yang mereka kirimin atau player-player dari timnas negara-negara lain juga, kalau aku rasa ada beberapa negara juga timnas mereka yang pengalaman internasionalnya juga udah terlalu banyak. Betul. Ada juga yang mungkin kayak dari Indonesia sejuta pengalaman gitu. Itu pengalaman orang digabungin belum cukup sebanyak dia. Apalagi Legalot yang udah sempat berada di posisi ketiga untuk FFWC ya kan. Waduh. Dan sudah terlihat juga oleh kita di sini mana Thailand 1 player dengan menggunakan granatnya, ada seorang Arska sudah berhasil menjatuhkan 1 player dengan menggunakan tang di bagian depan sana juga. 1 granat lagi coba untuk dibombardir Raja ke arah player dari Malaysia, sementara di bagian depan sana shotgun charge sudah mulai digunakan. Upon sendirian saja masih coba untuk ngedamage yang sudah harus terjatuh, dan itu dia granat dari seorang Arska berhasil mengeliminasi beberapa player. Wow, dan kali ini Indonesia yang masih terus berjibaku dengan teman-teman dari Malaysia 2, Dongki dan kawan-kawan. Kali ini seorang Fajar menggunakan 1 granat coba untuk melakukan inisiasi serangan ke arah depan. Apakah terkena? Ternyata masih belum. Sementara Manurung dengan menggunakan sniper ya kejauhan coba untuk melakukan 1 flanking. Ini 1 flanking yang menurut gue cukup beresiko juga nih, Bang. Iya, harusnya karena dia tadi masih terjaga juga posisinya oleh di backup oleh teman-temannya juga, harusnya nggak terlalu berbahaya. Tetapi apabila player dari tim Malaysia coba untuk memberanikan diri keluar sedikit untuk ngedamage Manurung, itu bakal membahayakan untuk seorang Manurung. Dan ini dia nggak bakalan dikomit aja, mereka coba untuk objek masuk ke dalam circle aja dulu. Dan itu masih jadi PR. Ternyata ada Pratama yang sudah ngebuka vision. Ini bakal jadi makanan lagi nih. Waduh. Makanan penutup kata orang. Makanan penutup karena mereka udah punya 12 poin eliminasi
Masih udah nyayur 12 kali. Kali ini mungkin bakal menjadi makanan penutup, yaitu Malaysia 2. Atau bahkan mereka bisa menjadi satu perang saudara antara kedua tim juga nih Bang. Ya, hati-hati. Di sebelah kiri ada timnas Indonesia 1. Bagian depan sana bakalan dihajar oleh dua tim berbeda. Pratama Superman berhasil menumbangkan satu tim didapatkan oleh Indonesia 1. Tetapi sudah terlihat oleh seorang Pratama di mana bagian depan itu adalah timnas Indonesia 1 dengan mendapatkan satu kill kayaknya, di mana player dari tim Malaysia keculik oleh mereka satu orang tadinya. Iya, dan kali ini 15 poin eliminasi sudah didapatkan dan bakal menjadi satu malapetaka untuk kedua tim Indonesia karena mereka cukup berdekatan, di mana seorang Ibnu sudah merasakan satu damage yang cukup deras dari seorang Pratama menggunakan Kingfisher-nya kali ini. Dan ada satu tim lainnya yang tersisa, yaitu tim Thailand 2 yang masih coba untuk bertahan di zona terakhir kali ini, dan groundingnya beserta zona selanjutnya masih dimiliki oleh kedua timnas Indonesia. Ya, harusnya 1 dan 2 ini sudah dimiliki Indonesia. Harusnya. Tetapi berbahayanya apabila 1 dan 2 Indonesia 1 dan 2 ini perang lebih dahulu. Ya. Dan tim Thailand 2 memanfaatkan momentum itu untuk masuk ke dalam circle pelan-pelan. Nah, seperti yang baru lu bahas, justru ternyata seorang Sahin juga masih coba untuk memberikan damage-nya ke arah belakang. Mereka nggak mau benar-benar coba untuk fokus ke satu tim aja. Mereka membagi vision-nya, dan ini menjadi satu kabar baik untuk kedua timnas Indonesia, gua rasa. Ya, tapi timnas Indonesia 2 di sebelah atas juga sudah harus berhati-hati. Yang mana di sebelah kiri mereka sudah bakalan naik beberapa player dari timnas Thailand 2. Sudah berada di depan mata juga Ubon bersama Superman. Yes, dan Superman kali ini bakal coba untuk mendelay pergerakan lawannya yang masih ada 4 orang. 1 orang sudah berhasil ditumbangkan. Pratama dari kejauhan menggunakan satu frag grenade-nya. Ken berhasil melakukan securing satu poin eliminasi tambahan, tapi menyisakan 1 orang aja dari Thailand 2, dan ternyata itu dia akhir untuk Thailand 2. 13-17 maksud gua poin eliminasi untuk Indonesia 2, dan game kali ini menjadi perebutan buya antara kedua timnas Indonesia 1 dan Indonesia 2, di mana seorang Manurung berhasil mendapatkan seorang Pratama bakal coba untuk melakukan komit ke arah depan. M79 sudah dikekerkan, predik shot oleh seorang kapten. Play galot kali ini berhasil menumbangkan seorang Rafli, menyisakan 1 aja. Dan apakah yang dilakukan oleh seorang Sahin? Mulai maju ke depan, menyisakan Ramadan menjadi buya untuk